Jawa itu epicentrum pangan sebelumnya. Tapi sekarang Ya. pemerintah sudah ngomong kedaulatan pangan, tapi praktiknya itu masih ketahanan pangan. Bahkan nambah food estate, padahal food estate itu proyek gagal di zaman Orde Baru. Nah ini kan nggak pernah dicek gitu. Nggak pernah ada perdebatan. Saya membayangkan kiai-kiai, ahli fikih mendengarkan gitu ya. Terus kemudian ahli ekologi dipanggil, aktivis yang dipanggil, yang biasa advokasi, peneliti-peneliti yang biasa investigasi boleh dipanggil, masyarakat adat boleh dipanggil. Kan ini nggak pernah dilakukan. Ngomong Papua, orang Papuanya nggak pernah diajak ngomong gitu loh. Itu misalnya kasus Papua itu kalau mau menghentikan kekerasan di sana, itu nggak boleh ada mobilisasi angkatan bersenjata. Itu komitmen rahmatan lil alamin itu harusnya ditarik dulu, duduk bersama, wasyawirhum fil amr gitu. Syura bainahum, cari akar masalahnya apa, kenapa kekerasan terus berlangsung gitu. Ini kan spiral kekerasan kalau istilahnya Domelder Kamara, atau kalau kita pakai segitiga kekerasan Galtung udah kapah, udah total terjadi di Papua gitu. Oh iya, kawan-kawan, Gus Roy ini juga pengasuh Pondok Pesantren Ekologi Al-Mishkat Al-Anwar Bogor. Begitu ya, Gus ya? Ya. Iya, menarik sekali. Jadi kira-kira nih Gus, tanggal 22 kan mau ada Hari Santri di Pesantren Al-Mishkat sendiri, apakah mau ada acara khusus begitu? Acara khusus mungkin enggak ya, cuman memang kita mau bikin semacam refleksi Hari Santri. Kami memang sengaja nggak bikin upacara karena kondisinya belum mungkin kan di sini, jadi Hmm, semacam refleksi saja. Kemarin kawan-kawan sama anak-anak di sini mau bikin tema ini santri dan apa ya, perjuangan melawan kolonialisme. Jadi pengen flashback melihat sejarah masa lalu bagaimana Hadratus Syekh dan para kiai di Jawa dan Bali itu punya komitmen yang besar untuk anti terhadap kolonialisme, anti kepada penjajahan dan komitmen kepada kemerdekaan Indonesia. ya menarik sekali. Sebenarnya yang menarik juga konsep pesantren Al-Mishkat sendiri itu Gus. Karena menurut saya berbeda pesantren ekologi begitu. Nah, kalau boleh tahu apa sebenarnya visi, tema atau sistem pendidikan yang ditawarkan oleh Al-Mishkat sendiri Gus? Kalau pesantren ya hampir sama dan pesantren yang lain Mbak ya, ngajinya sama, misalnya ngaji untuk anak yang pemula yang ngaji, misalnya kalau akidah yang ngaji Ahlussunnah wal Jamaah, ngaji Aqidatul Awam, hampir Mhm, sama. oke. Nahwu sorof juga sama gitu, fikihnya juga sama. Cuman yang sedikit membedakan karena ada materi logika, ada materi estetika, ada materi ekologi, itu mungkin yang membedakan. Nah, visi kami ingin mengimplementasikan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam rahmatan alamin dalam konteks krisis kapitalisme dan krisis iklim hari ini. Karena penyumbang besar yang menyebabkan krisis iklim adalah kapitalisme, maka anak-anak sedini mungkin harus tahu akar persoalannya. Mhm. Nah, karena itu kami punya materi setiap minggu itu 2 kali, satu materi teori, satu materi praktek tentang ekologi politik. Menarik sekali. Kalau kita lihat sendiri, santri itu kan juga entitas yang besar, dia entitas yang dekat dengan apa? Pengetahuan, kemudian kitab suci, dan juga agama begitu ya Gus ya. Terus kemudian Ya, kira-kira nih, em, bagaimana kira-kira peran santri ini untuk turut serta andil dalam menghadapi isu-isu yang Gus sebutkan tadi? Kalau isu iklim kan hari ini, isu lingkungan hari ini sudah sangat populis ya Gus ya. ya betul. Ya kalau isu krisis iklim itu sudah banyak sekali sebenarnya yang terlibat meskipun belum pas betul ya perspektifnya. Nah, kalangan santri harus ikut serta bahkan berperan aktif menanggulangi krisis iklim. Terutama cara bacanya jangan keliru, perspektifnya jangan salah. Tidak pernah ada kerusakan di muka bumi sedahsyat ini, sedramatis ini sebelum zaman kapitalisme. Kalau para santri misalnya mengikuti sejarah industrialisasi awal di Inggris dan kemudian sampai sekarang proses yang masih terus berlanjut,
itu memungkinkan kerusakan yang demikian dahsyat dan nggak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia sebelumnya. Karena itu menurut saya harus punya imajinasi hidup pasca kapitalisme. Memang sepertinya rumit, tapi yang seringkali nggak dilihat itu seolah-olah kapitalisme dianggap sebagai sesuatu yang given. Mbak Nafisa mungkin pernah dengar ada orang ngomong bahwa kapitalisme itu ya kehidupan itu sendiri, padahal tidak. Kapitalisme itu historis, menyejarah, dia ada, boleh nggak ada. Sama dengan Mbak Nafisa sama saya, boleh ada, boleh nggak ada gitu. Nah, kapitalisme sebagai mode of production, moda produksi merusak. Nah, menurut saya hari ini kaum santri harus mulai mendudukkan secara teologis Islam rahmatan alamin dalam konteks late capitalism, dalam konteks living in the end times, hidup di akhir zaman yang sudah porak-poranda. Apakah Islam rahmatan alamin itu selaras dengan kapitalisme? Kalau nggak selaras, apa dong? Nah, itu yang belum. Terus kalau kita merujuk kepada hari santri, Hadratus Syekh dan para ulama waktu itu di Jawa dan Madura itu kan mengusir kolonialisme. Nah, bentuk penindasan itu sekarang bergeser melalui paket-paket ekonomi, melalui kebijakan-kebijakan, melalui apa yang disebut dengan infrastruktur lunak dan infrastruktur keras. Makanya sekarang isunya kan infrastrukturisasi. Itu bisa berjalan kalau ada infrastruktur lunak. Itu intervensi kepada perundang-undangan sampai ada omnibus law dan sebagainya. Nah, menurut saya sekarang harus melawannya itu anti terhadap kapitalisme dan mencari solusi keluar dari sistem yang rusak ini. Nah, kira-kira nih Gus, kan banyak juga yang bilang bahwa kapitalisme itu tidak akan bisa ditumbangkan. Kalau menurut Gus sendiri gimana nih? Menurut saya bisa. Ini kan soal tadi itu orang seringkali terjebak seolah hidup itu nggak dibimbing oleh utopia. Agama itu juga utopia, Mbak, begitu. Surga neraka itu kan utopia, sesuatu yang seringkali kita raih seolah jelas, tapi kita mempercayai itu ada. Jadi kalau kita bisa percaya surga neraka itu ada, kenapa kita nggak percaya bahwa hidup yang lebih baik itu mungkin? Know that what is possible is always possible gitu. Jadi hidup yang lebih baik itu mungkin dan selalu mungkin kalau kita mau mengusahakannya. Nah, sayangnya lagi-lagi kita nggak mau ijtihad, mujahadah, dan jihad. Gitu. Jadi untuk membangun sistem itu kan butuh ijtihad, butuh ekonom, butuh ahli pertanian, butuh ahli sastra, butuh ahli agama, butuh semua pihak untuk memikirkan hidup yang kolektif, hidup yang baik, yang setara, yang demokratik, partisipatoris, dan lain sebagainya. Nah, keterbatasan itu yang harus dilampaui, Mbak Nafisa. Kalau enggak ya akan terus begini-begini saja. Kalau Gus Roy ini kan sebagai pengasuh pondok pesantren sekaligus apa ya bergelut dengan kawan-kawan santri begitu ya. Kira-kira bagaimana sih agama gitu memandang kerusakan lingkungan atau kapitalisme itu sendiri, Gus? Ya, ini menarik. Saya perlu meluruskan juga di sini. Sebenarnya pengasuhnya istri saya. Nah, ini terbalik ya. Jadi sebenarnya pengasuhnya istri saya baik secara formal maupun keseharian. Jadi saya itu betul-betul khodimul ma'had. Saya cuma melayani, bantu, karena direkturnya semua yang mulai yang bikin manajemen yang full time itu istri saya. Cuman orang sering karena orang kenalnya saya menganggap saya sebagai pengasuhnya. Orang wali santri pernah nanya, kok pengasuhnya perempuan yang nggak ada masalah kan? Dia lebih punya kapasitas untuk ngurusi santri di bangsa saya sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah misalnya di kelas-kelas kami itu anak-anak sudah bisa melihat bahwa dampak dari krisis kapitalisme itu memicu terjadinya krisis lingkungan. Salah satu contoh misalnya, saya pernah bikin eksperimen Mbak Nafisa dan teman-teman semua yang mengikuti ini, saya pernah ngambil kucing dari Jakarta untuk saya asuh di Bogor. Di kucing ini saya adopsi dari jalanan untuk pindah di Bogor. Ternyata kucing itu juga perilaku kucing itu diubah oleh kapitalisme. Gitu. Mungkin seolah-olah nggak kelihatan ya. Jadi kucing itu, setiap kucing, semua kucing kalau dia mau buang air besar itu selalu mencari tanah yang gembur atau mencari pasir yang kering. Korek-korek terus dia buang air, terus ditutup gitu. Kucing-kucing di Jakarta nggak punya akhlak semacam itu. Siapa yang mengubahnya? Neneknya, kakeknya, tantenya, teman-temannya, gengnya dia di jalanan itu di Tegal Parang, di Jakarta Selatan itu nggak ada yang punya akhlak seperti kucing.
Rupanya karena ada ketimpangan spasial, semua itu ditutup, orang nggak ramah lagi dengan tanah, gitu ya, dengan bumi. Ada orang yang punya rumah, properti yang banyak, sementara banyak juga orang yang nggak punya rumah, tinggal di tempat yang berhimpit-himpitan yang sempit, sampai kucing aja mau buang air nggak bisa. Itu selama sekian generasi perilakunya diubah, Mbak. Gitu. Nah itu sistem ini yang mengubah, bahkan watak kita itu juga diubah oleh kapitalisme. Apa yang kita konsumsi itu juga mendeterminasi cara berpikir kita. Juga solidaritas kita itu direnggut oleh kapitalisme. Ini yang disebut dengan fetitisme komoditas, Mbak. Komoditas yang punya nilai fetis yang dipuja, sehingga orang itu lebih memuja produksi kapitalisme tadi itu sesungguhnya ya sebenarnya produksi buruh ya. Buruh teralienasi dari apa yang ia produksi. Buruhnya sendiri karena alam pikirnya itu didesain yang kapitalistik ya, memuja itu nggak hanya buruh semuanya, seolah-olah itu lebih penting ketimbang persahabatan misalnya. Nah anak-anak di sini saya tidak melebih-lebihkan ya, nanti Mbak Nafisa boleh ngajak ngobrol kalau main ke sini gitu. Sedikit banyak sudah bisa menjelaskan itu. Terus misalnya terkait dengan Islamnya, kan ada ayat yang mengatakan kerusakan di muka bumi itu yang membuat bukan ulah Tuhan tapi manusia gitu ya. Dhahrul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kasabat aydin nas. Nah, nasnya ini mesti spesifik karena nggak semua manusia gitu. Saya ikut merusak tapi nggak seberapa lah. Mungkin deterjen saya merusak gitu ya kalau saya masih pakai deterjen. Tapi para pemilik modal besar, para pengusaha besar yang menanggung untung yang sangat besar dan jumlahnya 1%, menguasai 99%, itulah yang disebut dengan nas yang merusak hari ini gitu loh, yang membuat kerusakan di muka bumi. Ada contoh lain Mbak, saya tambahin sedikit gitu. Suatu ketika anak-anak saya ajak nonton salah satu hewan yang sangat terkenal di Kutub Utara, yaitu beruang kutub. Mereka melihat satu video dari, kalau nggak salah dari Dutch Willy waktu itu ya, itu beruang itu nggak pernah makan anaknya, Mbak. Makan pasangannya juga nggak pernah. Kenapa beruang itu sampai memburu anaknya, memburu pasangannya? Dia menjadi kanibal, menjadi sangat brutal. Padahal sebelum-sebelumnya beruang nggak punya perilaku begitu. Perilaku yang jahat. Ketika saya diskusi sama anak-anak, kenapa begitu? Siapa yang mengubah beruang itu? Manusia. Tapi nggak cuma manusia, tapi sistem ini yang membuat beruang itu jahat. Karena apa? Tangkapan ruang hidupnya dan kawasan tangkapannya untuk mencari pangan itu sudah semakin terkikis. Nah dia nggak ada lagi yang bisa dimakan. Yang bisa dimakan akhirnya yang terdekat siapa? Anaknya, ibunya, bahkan hewan-hewan yang sebelumnya nggak dimakan akhirnya dimakan. Iya mungkin Aidina sendiri itu juga bisa diartikan sebagai tangan manusia, tapi yang memiliki kekuasaan begitu ya Gus ya, kurang lebih. Betul, yang memiliki kekuasaan dan pemilik modal gitu. Iya. Yang menguasai alat produksi itu, yang bisa ngatur negara, menentukan baik buruknya nasib semua rakyat, semua umat manusia di muka bumi ya, itu yang membuat kerusakan. Iya, bahkan kerusakan hari ini juga dilindungi oleh konstitusi ya Gus ya. Persis. Nah itu makanya di Hari Santri saya dulu sebagai santri senang sekali Hari Santri ditetapkan oleh Presiden, meskipun sangat politis sebenarnya ya. Tapi apapun itu kita mendukung dan kita senang. Artinya kontribusi santri itu juga dilegitimasi gitu, atau direkognisi oleh pemerintah yang selama ini dianggap terpinggirkan. Halo Mbak Nafisa? Halo. Terdengar suara saya? Sempat terputus sedikit, Gus. Sepertinya, ya jaringan Mbak Nafisa sepertinya agak buruk. Di sini sinyal saya bagus ini, Mbak. Oh ya, sudah bisa dilanjut, Gus. Ya, makanya di momentum Hari Santri ini perlu kita perjelas juga bahwa santri itu komitmen pada nilai-nilai keindonesiaan betul. Memperjuangkan Pancasila betul, tapi mesti kita cermati sekarang gembar-gembor Pancasila itu justru mereka yang nilai-nilai yang paling banyak mengikuti nilai-nilai Pancasila gitu. Mereka yang seringkali teriak NKRI harga mati, menegakkan kemanusiaan, katanya kebinekaan, demokratis, tapi justru masih menumpahkan darah dan kekerasan, mereproduksi kekerasan. Jadi mesti juga didudukkan ya dalam konteks kehidupan kita hari ini. Dalam kebijakan neoliberal yang wataknya sangat militaristik di Indonesia,
prasyarat-prasyarat demokratik tadi itu sudah dilucuti, bahkan prasyarat sebagai negara bangsa itu dihancurkan. Karena apa? Karena negara hanya menjadi pelayan bagi pemilik modal, diletakkan sebagai pelayan bagi pemilik modal dan merestorasi krisis kapitalisme atau menunda krisis kapitalisme, yang itu artinya memperpanjang daftar pelanggaran HAM, memperpanjang land grabbing, perampasan tanah, perusakan kampung halaman banyak sekali masyarakat adat, membabat hutan. Yang kita lihat proyek-proyeknya sangat banyak sekali merusak emang ya. Misalnya food estate, terus kawasan strategis pariwisata nasional, juga ada di Borobudur, sekarang ada di Wadas. Nah itu kita mesti kritis, Iya, itu betul. pembangunan itu untuk siapa dan untuk apa, gitu Mbak. Halo, cek. Ya, terdengar suaranya Mbak. Terdengar. Bahkan Ya. dengan dalih menegakkan nilai-nilai Pancasila itu, hari ini tuh kan lebih sering kita itu membicarakan soal toleransi, kemudian multikulturalisme dan lain sebagainya. Iya nggak, Gus? Ya. Benar. Tapi Betul. kita mengesampingkan bagaimana kemultikulturalismean itu yang hidup dengan basis material tanah itu dikesampingkan seperti itu. Kita bisa lihat dari ujung Indonesia bagian timur, bagian barat sampai ke pesisir itu banyak sekali ada penggusuran, kemudian alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Ya, betul. Ya, memang itu Mbak, makanya mesti tegas bahwa kita ketika mengkritik kebijakan pemerintah bukan berarti kita anti dan tidak berkomitmen pada Pancasila. Justru kita mau bela Pancasila yang sesungguhnya. Gitu. Multikulturalisme, kebinekaan itu hanya mungkin ketika ruang hidup rakyat itu tidak diporak-porandakan, tidak dirampas, tidak dihancurkan. Karena identitas masyarakat adat misalnya itu melekat dengan penguasaan mereka terhadap alat produksinya, penguasaan mereka terhadap kampung halamannya, terhadap hutan mereka. Misalnya adat istiadat yang berkembang di sana itu kan melekat dengan bercocok tanam. Kalau bercocok tanam alam mereka itu dihancurkan karena ruangnya hilang gitu, dikuasai oleh konsesi-konsesi pertambangan, izin-izin perkebunan gitu. Ya itu sama juga kita melucuti, mendegradasi, bahkan menghancurkan identitas mereka. Katanya mau menghormati identitas. Gitu. Identitas mereka melekat dengan penguasaan terhadap tanah dan air mereka. Nah ini yang mesti kita kritisi dari kebijakan yang sedang berlangsung hari ini, Mbak Nafisa. Nah, posisi santri dalam hal ini gimana, Gus, kira-kira? Ya, posisi santri harus mereposisi lagi. Saya sih membayangkan santri itu, dulu kan Kiai Imam Aziz pernah bikin musyawarah besar anak muda. Saya sebenarnya berharap, tapi saya nggak tahu salurannya harus lewat mana. Harus ada musyawarah besar. Negara itu nggak bisa lagi dilihat sebagai entitas budiman misalnya. Itu kita harus perdebatkan secara ilmiah, secara saintifik gitu dalam forum-forum pengetahuan, karena para santri itu hakikatnya adalah intelektual kan. Betul. Ada yang bidangnya fikih, ada yang bidangnya macam-macam. Nah, kita mendiskusikan itu gitu. Kenapa di tengah krisis iklim semacam ini kok semuanya menyokong agenda negara untuk menjadi negara kuat, 5 besar ya, 5 besar ekonomi global misalnya tahun 2040-45 gitu. Ini sama dengan imajinasi China, imajinasi negara-negara kawasan utara ya, kapitalisme pusat gitu. Nah kalau kita betul-betul mau komitmen menanggulangi krisis iklim, ya mestinya orientasi pembangunannya harus diubah. Bukan untuk agregat ekonomi, tapi untuk regeneratif agriculture misalnya. Harus kembali ke lingkungan, kembali ke, mungkin nggak surplus ya, mungkin memang nggak surplus besar, nggak banyak, tapi bertahan hidup dan nggak merusak misalnya. Nah itu kan nggak pernah dirumuskan. Ada contoh bagus seperti Kuba, sayangnya stigma terhadap Kuba kan buruk sekali Mbak Nafisa, terutama di kalangan santri. Ini kalau sudah dicap merah gitu ya, itu seolah nggak ada kebajikan di sana. Padahal prinsip dalam Islam itu semua kebaikan yang berserakan itu hakikatnya Islami dan Islam. Gitu. Selama itu tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah, yaitu untuk maslahat ammah, selama nggak bertentangan dengan itu ya boleh kita pelajari. Kuba misalnya itu target pembangunannya cuma 3 yang diutamakan. 1, pendidikan.
kedua kesehatan, ketiga pangan gitu. Makanya mereka nggak mengembangkan teknologi yang merusak nuklir. Mereka berkomitmen nggak mau begitu. Ketika COVID orang kebingungan, dokter, mereka malah mengirim dokter. Ketika orang lain itu berlomba-lomba membangun infrastruktur nuklir untuk bersaing, untuk perang ini ya, untuk perlombaan persenjataan canggih gitu. Kuba justru malah nggak mau. Kuba ingin membangun manusia baru, manusia menghargai kemanusiaan dan menghargai lingkungan. Nah itu kan Islam rahmatan alamin. Kalau anak-anak PMI biasanya hablum minallah, hablum minas, wa hablum minal alam. Hablum minal alam. Nah itu nggak kompatibel dengan kapitalisme. Makanya harus berani mencari solusi. Ya harus jihad, ijtihad dan mujahadah. Harus berdoa, ya pastilah ya sebagai warga Nadin. Yang kedua harus ijtihad, sebagai santri harus mencari kerangka pikir baru. Kan kaedahnya begitu, merawat tradisi lama yang baik sembari mencari tradisi baru yang lebih baik. Tradisi baru yang lebih baik itu apa? Ya alat analisis. Tradisi lama yang baik apa? Kaidah fikih baik. Tradisi lama yang baik harus kita pertahankan, kaidah fikih misalnya sebagai kerangka pikir kaum santri. Tapi pada aspek tertentu nggak cukup juga, itu butuh perangkat yang lainnya, ekonomi politik, ekologi politik, dan lain sebagainya. Kalau di Al-Mishkat Al-Anwar belajar ekonomi politik juga ya Gus ya? Ya, belajar. Saya mengajar kapital ke anak-anak dengan cara sederhana ya. Jadi saya ngambil beberapa rangkuman, beberapa teks komentatornya Marx misalnya. Ada David Harvey juga saya pakai dan beberapa referensi yang lain, tapi sudah saya kemas bentuk diktat untuk anak-anak untuk menganalisis. Nah itu ini cukup menarik karena anak-anak itu belajar mantik juga, belajar logika. Jadi agak nyambung. Nah tadi seperti yang disebutkan sama Gus bahwa santri itu kan identik dengan kalangan yang terpinggirkan ya Gus ya? Ya. Iya, berarti memang seharusnya pergerakan itu bisa sangat sangat mampu jika dilakukan oleh santri itu sendiri ya Gus ya? Iya, betul. Ya karena prinsip-prinsipnya kan, prinsip-prinsip yang dijunjung santri itu kan semuanya kan untuk kemanusiaan. Dan saya pikir itu melekat dengan semua aktivisme santri, cuman seringkali antara yang seharusnya dan yang senyatanya ini nggak ketemu, Mbak. Seharusnya santri begini, nyatanya nggak begini gitu. Ya begini itu kan macam-macam tafsirannya. Nah makanya perlu didudukkan ini, misalnya kayak konteks kemaslahatan. Ada orang yang mendukung bahwa infrastrukturisasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, meskipun mungkin ya nggak banyak membaca soal Belt and Road inisiatifnya China, yang banyak menjerat negara-negara kawasan selatan. Salah satunya ada salah satu pelabuhan yang sangat besar di Sri Lanka itu jatuh ke tangan China. Nah, Belt and Road inisiatif China itu inisiatif ini ya koridor ekonomi yang menyatukan antara pusat produksi dan kawasan pasar yang mau disasar oleh China, termasuk juga buruh murah. Itu tahun 2016 mereka ngirim, ditandai dengan ini ya, apa itu truk-truk besar yang membawa barang dari China ke pelabuhan Gwadar sampai ke Pakistan. Nah, apakah itu betul-betul mengurangi ketimpangan atau justru menimbulkan kerusakan? Nah, masalahnya nggak pernah diriset, terus kemudian bicara bahwa infrastrukturisasi ini udah oke pada dirinya, udah benar pada dirinya. Nah, ini yang kita nggak pernah perdebatan itu dengan elegan gitu loh. Itu yang saya rasa ini agak gelisah belakangan ini ya. Terutama satu dekade ini di pemerintahan Pak Jokowi. Jokowi ini kan dapat success story-nya dari kebijakan SBY melalui MP3EI. Itu namanya ekonomi koridor. Istilahnya nggak dipakai, tapi sebagai konsepsi, sebagai sebuah praktik ekonomi dijalankan sama Jokowi. Nah, di tengah krisis iklim, apakah itu layak misalnya? Apakah itu relevan? Apakah Islam rahmatan alamin itu mendukung modernisasi yang meminggirkan masyarakat, yang menyingkirkan, menghancurkan ruang hidup? Kan aneh misalnya, Jawa itu epicentrum pangan sebelumnya. Tapi sekarang pemerintah sudah ngomong kedaulatan pangan, tapi praktiknya itu masih ketahanan pangan. Bahkan nambah food estate, padahal food estate itu proyek gagal di zaman Orde Baru. Nah ini kan nggak pernah dicek gitu.
Nggak pernah ada perdebatan. Saya membayangkan kiai-kiai, ahli fikih mendengarkan gitu ya. Terus kemudian ahli ekologi dipanggil, aktivis yang dipanggil, yang biasa ngadvokasi, peneliti-peneliti yang biasa investigasi boleh dipanggil, masyarakat adat boleh dipanggil. Kan ini nggak pernah dilakukan. Ngomong Papua, orang Papuanya nggak pernah diajak ngomong gitu loh. Nah ini saya mendorong sebenarnya, berharap ya, ini harapan sebagai anak kecil lah ke orang-orang tua kalau mendengarkan ya. Mohon maaf ini karena santri, saya berharapnya ke siapa? Ke orang tua dong, ke kiai-kiai yang lebih sepuh gitu. Itu misalnya kasus Papua itu kalau mau menghentikan kekerasan di tanah, itu nggak boleh ada mobilisasi angkatan bersenjata. Itu komitmen rahmatan lil alamin itu harusnya ditarik dulu, duduk bersama, wasyawirhum fil amr gitu. Syura bainahum. Cari akar masalahnya apa, kenapa kekerasan terus berlangsung gitu. Ini kan spiral kekerasan kalau istilahnya Domelder Kamara, atau kalau kita pakai segitiga kekerasan Galtung udah kapah, udah total terjadi di Papua gitu. Nah santri menurut saya harus berkontribusi soal itu. Nggak hanya, ya penting ya melawan ekstremisme beragama itu penting. Tapi ekstremisme beragama hari ini itu muncul justru karena di-trigger ya oleh krisis kapitalisme. Jangan dipisahkan gitu. Orang semakin frustasi. Zaman dulu, zaman Rasulullah nggak ada pengalaman orang mau bunuh diri demi jihad, itu nggak ada. Orang nggak pernah mengalami situasi yang sangat frustasi demikian parah seperti zaman sekarang. Nah, ketika semua kebanggaan mereka dilucuti, satu-satunya agama yang mereka pakai. Jadi agama sebagai alat pembenar gitu loh, Mbak. Nah, ini kan juga perlu didiskusikan. Lagi-lagi saya membayangkan kok perlu ya, ini curahan hati saya ya. Para senior-senior mungkin bisa membuat ya, melaksanakan itu entah di Jogja, entah di Semarang. Ini kan perlu silaturahim, jangan sampai jadi balung pisah gitu ya. Ini kan semuanya bersaudara. Kadang-kadang juga agak risih saya misalnya dianggap, oh ini kiri nyemplung kali ya gitu, disindir gitu. Ini yang begitu. Ini sindiran-sindiran itu sebenarnya nggak tepat gitu. Kita masalahnya mau merebut tafsir Pancasila. Nggak ada yang nggak anti. Pancasila itu anti eksploitasi lumparlum, anti eksploitasi dan apa itu, anti eksploitasi manusia atas manusia, anti eksploitasi bangsa atas bangsa. Nah, berarti kita sedang perjuangan Pancasila, kita juga setuju dan para pendiri bangsa. Nah, kita coba diingat pidatonya Hadratus Syekh Wahid Hasyim, ayahandanya Gus Dur itu. Saya kalau ingat-ingat itu berbesmili sebenarnya, Mbak. Berbesmili kenapa? Beliau, Mbak Wahid pernah cerita, gitu, pernah pidato ya di Matraman. Jadi bangsa jangan bangsa kanak-kanak, cuman dikasih gulali bunganya luar biasa. Lah jangan-jangan kita dikasih investasi kecil, hilirisasi nikel misalnya, hilirisasi ini katanya untuk meningkatkan surplus ya, meningkatkan keuntungan negara, income negara. Ya tapi hilirisasi ini tetap yang menangguh paling besar adalah investasi asing. Saya tidak anti asing-asing ya. Pokoknya investasi pemilik modal besar baik di level nasional maupun level global. Ya misalnya ada IMIP ya, perusahaan IMIP di Morowali, ada juga di mana itu di Pulau Obi. Itu siapa? Saya udah ngecek saya sama kawan-kawan itu. Saya beli dokumen, ngecek langsung ke sana. Ini pemiliknya siapa, yang diuntungkan siapa loh. Nah rakyat ruang hidupnya rusak. Ketika itu sudah selesai semua proses pertambangan dan hilirisasi selesai, mereka yang paling dirugikan. Ada yang menanggung akibatnya. Menanggung akibatnya, belum bubar aja mereka sudah menanggung akibatnya. Sampai ada anak muda yang bekerja di salah satu perusahaan di kawasan IMIP ya. Dia bilang 20 tahun lagi ini akan menjadi kawasan konyol. Kenapa Mas saya bilang gitu? Karena kita nggak bisa lagi kembali ke kebun yang sudah porak-poranda, dan laut kita sudah rusak, nggak bisa lagi mencari ikan di laut karena jutaan ton limbah itu dibuang ke laut. Dan nggak ada regulasi yang bisa menekan itu. Seolah itu biasa saja. Nah ini nggak bertentangan, nggak kompatibel dengan prinsip hablum minan nas wa hablum minal alam. Itu malah justru saya, mengeksklusi masyarakat dari ruang hidupnya ya Gus ya? Ya betul. Nah itu harus nggak tahu ya, santri-santri nggak hanya event KSDA ya, Mbak Nafisa dan kawan-kawan, tapi teman-teman kemudian misalnya harus diapresiasi. Menarik sekali dalam pertemuan di rumahnya Gus Dur, Haul Gus Dur tahun 2019 itu ada 9 atau 10 ya rekomendasi
yang salah satunya itu mendorong pembangunan yang kembali kepada locality and diversity gitu. Lokalitas dan diversitas. Nah, itu masih dijelaskan secara ekonomi itu apa penjelasannya gitu loh. Kita panggil dong yang ahli-ahli itu. Nah, itu kan sejalan dengan FNKSDA gitu, sejalan dengan kawan-kawan aktivis lingkungan, kawan-kawan ormas-ormas gerakan rakyat yang hari ini berjuang menolak Omnibus Law. Cuman lagi-lagi kita nggak punya venue nih gitu. Venue untuk mendudukkan yang menjadi ruang bersama untuk berdialog, untuk menjadi ruang silaturahim. Silat itu kan menyambung, rohim kasih sayang lah. Podo-podo NU ne, podo-podo santri ne, punya perspektif berbeda yang nggak ada masalah. Ya hidup itu begitu, tapi kita perdebatkan dengan baik. Nah itu yang belum menurut saya, Mbak. Kira-kira ruang apa Gus itu yang diperlukan untuk bisa mendudukkan itu? Ruang semacam apa? Ya, saya berharap ada MUBES ya, musyawarah besar dari difasilitasi oleh PBNU mungkin ya, difasilitasi ya bagaimanapun diakui apa enggak semua kan anak-anaknya gitu loh. Ya semuanya juga ngaji ke kiai, ikut ya semua praktiknya istighosa semuanya sama gitu. Cuman nyatanya kita punya perspektif yang berbeda-beda dan semuanya punya niat baik untuk memenangkan Pancasila. Nah, mari kita diskusikan memenangkan Pancasila seperti apa. Kata Bung Karno, Pancasila itu ya anti imperialisme, anti kolonialisme. Bukan udah nggak relevan Mas gitu zaman dulu dengan zaman sekarang. Oke, nggak relevannya di mana gitu. Mari kita diskusikan. Kalau nggak relevan di mana? Kalau relevan di mana? Gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Kalau enggak, sepertinya Mbak Nafisa, kita itu kesulitan untuk mendudukkan posisi kita hari ini. Papua misalnya kebingungan. Saya lihat kebingungan apa respon kita terhadap Papua. Ketika para pejuang Papua, saya kadang-kadang dituduh ini prosparatis misalnya. Urusan merdeka nggak merdeka itu urusan rakyat Papua loh gitu. Tapi dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Papua gitu. Urusan merdeka enggak itu urusan mereka kok gitu. Enggak usah saya dukung-dukung pun itu urusan mereka. Paling tidak pendekatannya demokratis sudah dimulai Gus Dur. Kenapa nggak dilanjutkan? Ketika mereka dilabeli teroris itu kita mengaburkan sekali definisi soal terorisme. What is terrorism gitu. Nah kalau menurut orang kita, mbah-mbah kita, kakek-kakek kita yang dulu melawan Belanda, ya Belanda itu teroris gitu loh. Nah orang-orang itu melawan tentara pelajar, Haryo Kecik dan kawan-kawan. Tentara pelajar itu ya pelajar, anak-anak kecil yang mungkin baru akil balik Mbak. Sudah angkat senjata, ikut perang, megang senjata aja belum benar mereka udah ikut jihad itu. Coba kalau kita baca sejarah Haryo Kecik dan kawan-kawan, ya kesaksian dia gitu. Itu juga anak-anak Hizbullah waktu itu, Pesindo dan yang lain-lain. Semua berjuang itu kan karena apa? Ya mereka mau menentukan nasibnya gitu, self determination gitu. Nah kalau buat saya merdeka atau enggak itu urusan mereka gitu lagi-lagi. Bukan saya sedang diplomatis ya, urusan mereka. Yang penting kita mendorong negara menghentikan timbulnya kekerasan di sana. Paling tidak prinsip-prinsip demokratisnya itu dijunjung tinggi, prinsip-prinsip kemanusiaan yang didahulukan, bukan menyokong mobilisasi angkatan bersenjata. Gitu loh. Saya kasih tambahan sedikit Mbak Nafisa. Ini saya boleh Gus. Perlu ngomong Papua ini. Bayangkan orang Kamoro dan orang suku Kamoro dan suku Amungme itu orang Nahdiyin. Nahdlatul Ulama. Jadi ada gunung yang sangat tinggi yang dihormati oleh dua bangsa utama, yaitu bangsa Amungme dan bangsa Kamoro. Menurut mereka luhur mereka ada di sana, disucikan lah ya. Persis seperti kita mensucikan Ka'bah. Iya, itu di Al-Quran disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Wa hudal lil alamin untuk petunjuk loh, untuk seluruh alam gitu. Enggak hanya manusia, ini petunjuk bagi seluruh alam. Dan itu epicentrum iman kita. Iman kita berjangkar pada Mekah. Terus kemudian ada pengusaha datang. Boleh enggak, Pak, gitu. Makkah itu kita geser dikit gitu. Enggak kita gusur, kita geser dikit. Karena di bawahnya ada tambang minyak yang nggak habis-habis ila yaumil kiamah misalnya. Untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Anda mengizinkan nggak sebagai orang muslim? Sebagai muslim? Nggak rela dong. Nggak rela. Nggak usah Mekah lah. Makamnya Hadratus saja kalau digusur jalan tol, siap jihad gitu. Nah,
Ini gunung yang sangat mereka hormati dihancurkan, identitas mereka juga dicerabut, kebanggaan mereka sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah suku dilecehkan, nggak punya apa-apa lagi. Karena identitas itu melekat dengan aspek yang material. Islam melekat dengan kisah-kisah Rasulullah. Dan itu komitmen Nahdlatul Ulama. Ingat, Nahdlatul Ulama itu bikin komite Hijaz karena nggak mau ada yang mengotak-atik sesuatu yang sakral di batinnya orang-orang Nahdlatul Ulama. Yaitu makamnya Rasulullah. Jangan diotak-atik. Katanya nanti takutnya dituhankan. Ya enggak lah. Saya mencintai istri saya bukan menuhankan istri saya gitu loh. Saya mencintai kiai saya bukan menuhankan kiai saya. Saya mencintai makamnya Rasulullah bukan menuhankan makamnya Rasulullah gitu. Nah, itu kan orang NU itu punya dimensi material yang harus kita cari, yang harus kita gali. Contoh lagi, saya bolak-balik cerita ini. Saya perlu ceritakan di sini lagi. Ada menantu keponakan Hadratus Syekh, santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namanya Kiai Adlan Ali. Kiai Adlan Ali itu yang memangku ketika Hadratus Syekh meninggal. Jadi ketika pertempuran gigantik di Surabaya, pertempuran besar-besaran di Surabaya berlangsung, kaum Hizbullah dan koalisi besarnya itu dipukul mundur sampai lari ke Malang, ke Mojokerto, ke Jombang, kocar kacir gitu. Hadratus Syekh mendapatkan berita kalau para pejuang itu terpukul. Ya, Hadratus Syekh menangis sampai ria Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah gitu kan. Akhirnya darahnya menggenangi otak dan meninggal gara-gara memikirkan para pejuang. Ini kan sama dengan Rasulullah, umati. Dan yang memangku waktu itu adalah Kiai Adlan Ali. Dan Kiai Adlan Ali ini betul-betul min jumlatil aulia ya. Orang ini saya waktu kecil diajak sowan ayah saya, dibuka dada saya, dipeluk, dipegang begini itu. Beliau nggak doanya nggak begini, dibuka dada saya itu. Kowe nakal gitu kan. Kamu itu nakal gitu. Tapi waladun soleh gitu. Yo nakal rapopo, yang penting soleh. Kata beliau, ya faktanya saya nakal gitu. Saya ingat betul. Dan dapat cerita-cerita dari masyarakat itu. Beliau kalau ke kampung-kampung itu selalu menganjurkan, lek tibaan, kalau istighosah tibaan, jangan pakai sesuatu yang merusak. Loh, ini sufi nih Pak. Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang anti dan memilih hidup mandiri dan nggak mau diintervensi Soeharto waktu itu. Beliau bilang kalau tibaan, ini kan santri-santri kan suka bikin tibak kubron Pak. Di Bojonegoro pasti banyak, di Jombang juga ada itu kan. Iya, banyak. Biasanya kan bikin begitu. Itu kalau bisa semua dari pelepah pisang. Karena pisang itu tidak merusak lingkungan. Kurang lebih tafsirnya begitu saya melihatnya. Pisang itu semuanya ada manfaatnya. Dan orang Islam itu harus seperti pisang. Yang dari bonggolek sampai pucuk semuanya bermanfaat. Nah kalau kita tafsir lebih kontekstual, kita kan nggak boleh meninggalkan prinsip-prinsip yang baik seperti imperatif moral ya, perintah moral yang diajarkan Kiai Adlan Ali misalnya. Ya ternyata kita butuh itu. Sekarang hidup wirai itu penting, hidup zahid itu penting. Nggak kemaruk dengan dunia itu penting. Kata Arundhati Roy melawan kapitalisme, ini pidato dia 2 dekade yang lalu bersama Noam Chomsky di Porto Alegre dalam World Social Forum. Dia bilang begini, imperium global nggak hanya dihadapi dari depan, tapi harus kita kepung dari pinggir dan kita membuatnya insignifikan. Kita nggak butuh mereka, mereka butuh kita. Ini kan sama juga dengan pendekatan, ya orang boleh setuju boleh enggak ya, ekofeminis model Vandana Shiva. Dia bilang ibu-ibu kita sudah dicerabut dari keperempuanannya karena dia menjadi konsumen bukan produsen gitu. Watak yang merawat dihancurkan, bahkan diasingkan dari kampung halamannya, dari apa yang mereka ciptakan, yang membentuk identitas mereka. Nah, Nahdlatul Ulama dalam perjuangan identitasnya itu melekat dengan aspek material. Saya sangat percaya itu. Buktinya Kiai Adlan Ali di kampung-kampung gitu, umat ya, masyarakat itu menyaksikan beliau itu zahid, orang yang zuhud betul, jalannya nunduk, kemana-mana nggak punya apa-apa. Jalan kaki, sangat sederhana hidupnya. Sampai berpesan kalau bisa pakai pelepah pisang. Siapa orang nanam pisang hari ini? Bahkan di kawan-kawan santri, ketika ada penggusuran, nggak ada minimal moratorium alih fungsi lahan. Nah kalau kita mau hablum minan nas wa hablum minal alam,
banyak alih fungsi lahan yang tidak peruntukannya, RT RW itu dibabat. Kita harus berani mengatakan itu batil dan paling tidak kita bikin moratorium. Gitu Mbak. Banyak sekali ya tantangannya. Mungkin kita juga, ya betul. Mungkin kita juga perlu juga mengartikulasikan kembali makna solih sendiri itu, Gus. Yang hari ini mungkin disematkan pada santri-santri itu, Gus. Supaya Ya, tidak hanya solih itu, tapi juga muslih. nah ya, muslimnya kawan kita yang dasar itu. Ini kan ayatnya kan begini, ini amanu wa amilus solihat. Jadi amanu dan amilus solihat nggak bisa dipisahkan. Komitmen bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu sebagai al-awwal wal akhir gitu. Tuhan yang awal dan yang akhir. Kita percaya itu. Kita mengimani itu. Nah, komitmen kita mempercayai adanya Tuhan itu, orang yang beriman pada Allah wa rasulih ya, wa rasuluh atau dan rasulnya, itu ya harus amal soleh. Amal soleh nggak hanya zikir toh Mbak. Betul. Amal soleh itu ya tadi itu, ya jadi dosen, ya dosen yang berdedikasi, nggak ikut-ikutan dukung sana dukung sini, tapi dukung hati nurani dan dukung rakyat. Karena faktanya banyak dukung kubu ini kubu itu yang dua-duanya itu nggak menguntungkan bagi rakyat. Misalnya universitas yang harusnya menjadi produsen pengetahuan justru malah turut menjadi produsen hoax misalnya, atau turut mereproduksi kekerasan. Ya naudzubillah min dzalik. Pesantren juga harus kita kembalikan di semangat itu. Nah, santri juga harus kembali ke semangat itu. Jadi amal soleh itu bentuknya adalah pengabdian kepada sebanyak-banyaknya orang. Ya, khairunas anfa'ulinas lah ya. Jadi amal soleh itu ya harus memberi manfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, dan mendefinisikan pembangunan dalam konteks hidup kita hari ini. Saya kadang-kadang malu ya. Misalnya kemarin itu saya mengerahkan ratusan santri. Biaya sendiri, Mbak. Patungan saya sama Gus Satori. Ya, sama Gus Satori itu. Kita bikin aksi yuk gitu. Ke Jakarta. Ya, ada beberapa kan, itu kan Greta kan nggak radikal Gus Roy. Iya, tahu. Tapi ini momentum juga untuk ngomong yang lebih radikal. Artinya, dia menjadi prolegomena. Ada sesuatu yang genting loh. Ada sesuatu yang darurat loh, yang harus kita pikirkan. Saya mengajak ratusan santri waktu itu, Mbak. Dan nggak banyak santri ngerti isu ini. Saya bayangin anak IPNU, IPPNU itu ngerti isu ini. Terakhir misalnya pidato Greta yang baru yang saya dengar itu, dia sudah ngomong sistem meskipun nggak eksplisit itu kapitalisme. Sistem inilah yang merusak, yang menguntungkan orang-orang kaya di negara kaya seperti negara saya, kata dia. Nah, kita ketika terjadi krisis iklim, kita yang paling terdampak loh Mbak. Betul. Negara dunia ketiga, iya. Negara dunia ketiga, tapi kita belum punya, terutama perempuan, Mbak. Perempuan betul. Ini dalam semua agenda pembangunan yang paling dirugikan perempuan. Ya karena apalagi begini, apalagi masyarakat kita masih feodal patriarkis. Laki-laki bikin kopi aja nggak mampu, Mbak, gitu. Apalagi mau melindungi kekasihnya gitu kan. Bikin kopi aja minta dibikinkan gitu ya. Nah, tapi di tengah masyarakat mampu, yang Gus. Wah itu karena teman saya gitu. Kalau teman saya harus mampu, kalau enggak bahaya itu. Nah, enggak maksudnya ini tendensi umum ya, kecenderungan umumnya kan betul. Begitu Mbak ya. Iya. Jadi ketika terjadi krisis atau turbulensi, perempuan yang paling terdampak. Itu nanti memicu kekerasan dalam rumah tangga, duit sudah nggak ada, suami ringan gitu. Kalau tanahnya digusur itu perempuan suruh mikirin loh. Jadi konco winking, tapi sesungguhnya konsepnya konco winking ya, teman belakang. Ketika ada hal urgent mereka nggak diajak ngomong, tapi ketika ada peristiwa darurat mengerikan, dia suruh mikir sendiri gitu. Ini saya banyak nemu ini di kawasan-kawasan situs-situs konflik agraria maupun politik perubahan ruang yang dampaknya ke masyarakat itu. Nah ini saya membayangkan lagi-lagi ya, berharap saya beranjak tua pasti. Saya akan menjadi temannya para santri. Ya, pengennya beginilah. Mungkin ya generasi saya, Mas Oden dan jenengan nanti habis ini berhenti, sudah ganti yang lain. Nah, kita harus mendudukkan posisi kita menjadi teman bagi anak-anak yang nanti itu juga akan menghadapi situasi yang lebih rumit dari yang kita harapkan, yang kita bayangkan. Nah, itu mestinya santri harus di depan hari ini, Mbak. Nggak bisa nggak, karena populasinya besar. Betul. Populasinya besar, jadi harus berkontribusi besar terhadap perubahan sosial yang besar juga.
Iya, tadi menarik banget Gus Roy menyampaikan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling terdampak ya dalam berbagai kasus kerusakan lingkungan seperti itu ya Gus ya. Karena mungkin Ya, kapitalisme itu kan sudah kawin mawin dengan patriarki begitu ya Gus, kurang lebihnya. betul. Ya, nah itu makanya harus diatasi karena watak-watak dari kapitalisme itu salah satunya adalah kemacuan itu ya, merampas. Ini sama dengan predator, Mbak. Saya mungkin jenengan apalagi yang perempuan ya. Saya sama istri dan beberapa kawan di sini. Kebetulan di sini ada materi kesetaraan gender. Ada materi kesetaraan gender dan kita praktikkan laki-laki itu juga memasak, mereka itu yang ngepel, semuanya sama. Nggak boleh ada yang yang ongkang-ongkang kaki gitu kan. Semua harus belajar hidup bersama karena itu perintah agama gitu kan. Karena laki-laki dan perempuan itu sebagai mitra, sebagai partner, bukan sebagai Betul. penghisap dan yang dihisap gitu. Nah, hari-hari ini kan kita lihat itu banyak sekali kekerasan seksual bahkan di lembaga keagamaan, termasuk di pesantren. Di Jombang ada satu pesantren juga yang anak kiainya sampai sekarang belum ketangkep gitu kan, mengerikan sekali itu. Ya, Nah, watak predator kan begitu mirip dengan kapitalisme. betul. Semakin dia itu merusak orang lain, semakin dia menemukan jati dirinya. Dia Watak semakin maskulinitas itu ya Gus ya. iya, betul. Makanya ada yang nanya kemarin di diskusi mahasiswa di sini ya, anak-anak BEM di IPB, bisa nggak kapitalisme dibikin baik? Itu pertanyaannya saya tanya, bisa nggak predator dibikin baik? Itu dia sudah nggak adil dalam pikiran gitu loh. Karena identitas dia itu justru karena melukai orang lain. Semakin berdarah dingin gitu kan, semakin orang terluka dia semakin bahagia. Namanya kan biasanya di berita-berita kan menggagahi ya. Kegagahan dia Iya. itu di dalam rangka menghisap dan merusak bangsa. Sama dengan kapitalisme. Seandainya kapitalisme itu dibikin baik, itu juga absurd. Karena kapitalisme itu hanya mungkin ketika dia menghisap. Kalau nggak menghisap bukan kapitalisme namanya. Iya. Ini mode of production, moda produksi, yang satu prasyaratnya adalah menghisap tenaga kerja, meletakkan orang manusia yang lain yang dianggap lebih rendah, nggak punya alat produksi, sebagai labor. Bahkan sekarang semuanya seolah-olah diletakkan sebagai labor. Entitas lain manusia juga diperlakukan sebagai labor, sebagai buruh untuk akumulasi untuk akumulasi terus menerus sehingga bumi ini nggak mampu lagi menampung semua ini kerakusan dari kapitalisme. Jadi ini sama itu. Nah, ada hadis yang menarik, Mbak. Kebetulan kok di depan saya. Di depan saya nggak sengaja ini ya. Oh. Ada kitab hadis. Saya ngaji di sini itu hadis Arba'in Nawawiyah sama Bulughul Maram itu hadis kiai kampung kayak saya, orang-orang kampung lah. Itu ada man ra'a minkum mungkaron fal yughayyiruhu biyadi illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi Tapi wa kolbi dzalika ataful iman. ataful iman. Rawahul Muslim. Nah, ini santri banget ini gitu loh. Jadi kalau melihat apa itu mingkum di antara kalian mungkaron, ada kemungkaran, fal yughayyiruhu, hendaklah ia mengubahnya biadi, dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau nggak sanggup fa bilisani, dengan omongannya. Ngomong itu juga bisa orasi, bisa apa itu aksi reformasi habis dikorupsi gitu ya. Bisa Bisa juga talk show bikin semacam paper. ini. Iya, bisa talk show. Fa'ilam yasati fabiqolbih, paling tidak kita itu fabiqolbih gitu. Wadhalika ataful iman, karena itu selama-lamanya iman gitu. Itulah, Mbak. Kok banyak ya kita diskusikan ya. Iya, tapi menarik sekali Gus. Soalnya saya juga lagi suka baca-baca soal ekofeminisme begitu. Wah, Ternyata, harus ketemu istri saya biar punya banyak teman. wah berarti saya harus main ke Bogor ya Gus ya. Ya, atau nanti online aja, pertemuan online dulu. Oh ya siap. Oh iya masih pandemi lupa Gus. Soalnya sekarang sekolah-sekolah sudah mulai dibuka Gus. Ya, kalau kami karena anaknya sedikit, Mbak, sempat kami Oke. pulangkan, tapi sekarang ya belajar offline. Ada 26 anak ya kalau di total semuanya. Sekarang tinggal 16-an anak. Setelah COVID ini tinggal 16 anak, dan kita protokol ketat, nggak keluar ya, di sini saja. Jadi aktivitas mengaji, belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik. Tapi kalau yang saat ini memang harus ini ya, masih trial and error ya. Harus hati-hati betul tuh kalau tatap muka.
Iya, dengar-dengar ini Gus, apa pertemuan sekolah yang sudah mulai tatap muka itu menjadi salah satu percobaan. Jika berhasil nanti wisata-wisata juga akan dibuka. Jadi anak-anak kita ini jadi percobaan. Ya, saya mendengar di Bali juga sudah mau dibuka. Nah, itu nggak tahu itu. Tapi Indonesia nggak pernah punya gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga. Sebenarnya nggak ada penanda itu kan. Makanya santai-santai aja pemerintah. Ya, ada yang mengatakan ini sudah bagus, tapi harus ada kritik dong. Sebenarnya bisa lebih bagus dari ini, gitu. Pemerintah kalau sejak awal nggak denial, punya apa itu strategi untuk memitigasi dampak dari COVID-19, saya pikir kita nggak akan kehilangan banyak dokter, orang-orang di garis depan di saat pandemi. Dan kalau kita lihat dari banyak data, itu kematian dokter di Indonesia itu yang paling besar di Asia. Tentu saja ini menggelisahkan karena orang-orang alim seperti mereka itu besar manfaatnya dan susah nyarinya gitu. Kalau kayak saya ini cuman modal abab banyak orang bisa, Mbak. Kalau dokter kan sulit gitu. Nah, itu banyak meninggal. Oh ya Gus, kita juga sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin yang bisa, yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nah, ini Gus, tadi kan kita ngobrolin soal apa namanya, bagaimana tadi contoh dari orang Papua bahwa masyarakat lokal itu sebenarnya kita sudah mampu ya menjaga alam itu sendiri dengan lokalitas mereka ya Gus ya, Ya, dengan kepercayaan mereka. betul. Ya, betul. Tapi mungkin apa karena ada apa ya, apa namanya, hegemonik pengetahuan itu Gus mungkin yang membuat Ya, apa namanya, ya, ya ya. enggak? Ya, betul. Jadi eh, dari aspek apapun itu mereka dianggap salah dan dipinggirkan. Makanya dalam imajinasi pembangunanisme mereka harus ditransformasi. Pengetahuan mereka nggak diakui. Ini sama Iya. dengan perburuan tinggi itu loh. Ketika awal-awal eh, apa itu modernisasi di Barat itu kan para perempuan-perempuan yang ahli mengobati anak, ahli pengobatan itu kan dianggap mistis, itu kan diburu, dihabisi gitu. Karena Pseudoscience. iya dianggap tidak salah dengan cita-cita modernisasi. Padahal kalau kita cek pengetahuan mereka itu material, artinya berangkat dari pengalaman historis, pengalaman yang sejarah yang diakumulasi terus menerus. Pengalaman itu kan dipanen terus setiap waktu ke waktu, terus jadi pelajaran dan dibuktikan. Oh, kalau daun ini punya khasiat ini. Oh, ternyata ini. Oh, hafal. Itu nggak dihormati, nggak dihargai. Di aspek spasial misalnya saya pernah mencatat ini dengan almarhum Tommy ke Kalimantan Tengah. Saya nanya kepada salah satu kepala suku eh, Dayak gitu. Dia bilang dulu tanah ini sampai sungai sana, dia bilang menunjuk sungai, ini kawasan untuk hunian, yang tanah itu untuk bercocok tanam berladang, yang sana itu kawasan keramat gitu, nggak boleh diapa-apain. Itu kawasan lindung maksudnya. Jadi mereka punya konsep spasial yang jauh lebih arif ketimbang kita. Makanya sekarang saya selalu bilang ke begini, kalau orang bisa ngaji, pintar agama itu banyak. Tapi yang nggak merusak agama nggak banyak. Mungkin sama juga ahli kehutan itu banyak, tapi kita bisa membayang ahli kehutan terus nggak merusak hutan kan? Orang ahli agama berarti terus nggak merusak agama. Nah faktanya anggap ekspor ini yang dianggap ahli itu justru malah merusak hutan. Ada ini drama pengetahuan menurut saya, dan ini harus dikritik bareng-bareng. Ada politisasi pengetahuan yang sedang berlangsung di kampus di IPB ya. Beberapa intelektual di IPB sedang mencari gitu, argumentasi karena mereka pakarnya di bidang kehutanan bahwa sawit itu tanaman hutan. Nah itu nanti konsekuensi politisnya adalah mengabaikan konflik-konflik lahan yang sedang berlangsung, deforestasi, penghancuran ruang hidup masyarakat adat gitu. Jadi itu kan tanah itu juga tanaman hutan, jadi nggak ada masalah gitu-gitu. Nah, itu menurut saya masyarakat sipil juga harus bikin riset tandingan atau perspektif tandingan. Kalau enggak ini rusak ini. Di IPB, Mbak.
Saya tidak anti dengan kampus-kampus ya. Saya sendiri belajar di kampus, anak-anak saya juga berharap saya sekolahkan di universitas, tapi model begini harus dikritik gitu. Padahal hutan sendiri itu kan itu ya guys ya, apa namanya pengertiannya adalah kawasan yang memiliki berbagai varietas tanaman. Iya, salah satu ciri hutan itu disebut hutan, menurut saya karena ada keragaman tanam tumbuhan ya, ada keragaman Ya, tumbuhan dan tumbuhan. tumbuhan di sana. Ketika salah satu tumbuhan hilang itu kan gini, hewan-hewan itu bergantung pada pohon-pohon tertentu, Mbak. Kalau pohon itu hewannya juga, pohonnya hilang, hewannya juga hilang. Masyarakat adat misalnya di Dayak gitu ya, ada satu pohon yang sangat dihormati untuk menilai bahwa orang itu sudah dewasa dan layak menikah, misalnya bisa manjat pohon tertentu. Nah, pohon tertentu hilang diganti sawit, maka identitas mereka, adat mereka juga hilang. Gini aja, adatnya orang Enu juga banyak yang hilang loh, Mbak. Hilang. Sekarang Apa itu, Gus? tahlilan misalnya, tahlilan itu kehilangan solidaritasnya. Tahlilan misalnya, karena ada ekspansi modal ke pedesaan, di pedesaan ya, penetrasi modal melalui hegemoni negara, melalui perangkat perundang-undangan, ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang alih fungsi lahan untuk kebutuhan pembangunan dan kepentingan umum, orang boleh digusur begitu saja. Nah, ketika masyarakat digusur nih, ciri NU itu kan berakar dari masyarakat agraris gitu. Nah, biasanya mereka pagi kerja di sawah, sore pulang, malamnya tahlilan, Tahlilan. biasa, tibaan, barzanji, kan begitu. Kalau ada tetangganya meninggal karena kerjanya pagi semuanya, sore sudah capek, istirahat, malam masih bisa ikut tahlilan. Sekarang karena sudah ditransformasi menjadi masyarakat industri, banyak yang nggak bisa ikut tahlilan. Oh, nggak bisa mas, karena saya kerja shift malam di pabrik gitu. Artinya identitas kita juga lama-lama tergerus. Kita jangan-jangan nggak akan hancur oleh HTI sama kelompok-kelompok Ekstremis. ekstrim ya. Iya, jangan-jangan kita nanti hancurnya bukan karena itu. Hancurnya ke-NU-an kita, penghayatan kita terhadap tradisi dan agama itu karena kapitalisme. Mutlak itu, Gus. Nah itu, saya sudah melihat itu tetangga-tangga di Jombang itu sulit sekali diajak tahlilan, ada tangganya mati, udah deket sekali. Oh ngapunten ya nggak bisa, saya harus kerja gitu. Ya dia kan kerjanya nggak ada liburnya. Wong Lebaran aja nggak libur loh, kapitalisme itu demi produksi. Nah kan manusia itu punya hak untuk beribadah, hak berkebudayaan, bersosialisasi, dilucuti. Kalau di kerja-kerja industrial nggak boleh itu. Coba mana ada orang-orang kerja industri itu punya waktu baca novel, ya kan? Nah itu loh. Nah itu dilucuti. Bahkan ada pandangan dulu ya, boleh nggak meninggalkan sholat Jumat karena produksi? Ya menurut saya nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh dong demi produksi. Loh kalau produksi itu berhenti terus memang dunia mau runtuh gitu. Enggak juga toh. Yang dirugikan kan pemilik modal. Harusnya ya tetap mereka punya hak untuk beribadah hari Jumat, pabrik-pabrik berhenti. Saya kapan hari ngajak teman-teman Islam bergerak dan beberapa kiai harus kita ajak nih, mendudukkan ini. Banyak loh perempuan-perempuan itu untuk menyusui nggak bisa, cuti hamil dipersulit kan begitu. Iya. Nah ini kan perjuangkan itu. Oh beribadah nggak boleh, sholat aja dijami gitu. Bahkan nggak sholat gitu loh. Haknya untuk beribadah, haknya untuk menyapa Tuhan gitu kan. Dihalang-halangi, itu kapitalisme gitu lah. Iya. Nah, harus kita bahkan karena kawin mawinnya kapitalisme dengan patriarki itu kemudian meletakkan perempuan sebagai second human gitu ya Gus ya, yang bisa diupah murah, kemudian bisa diperas tenaga kerjanya, bahkan tenaga kerjanya itu tidak diakui, tidak disebut sebagai nilai produksi seperti itu ya Gus. Betul, biasanya perempuan itu di semua sektor produksi, terutama di industri ya, atau di pertanian juga. Kalau kita lihat itu tenaga perempuan itu lebih murah timbang tenaga laki-laki gitu. Malah dibilang begini, ini ada beberapa pabrik ya yang dekat sini, saya pernah ngobrol sama teman-teman buruh perempuan itu di daerah sini, di perbatasan Bogor dan Sukabumi, upahnya kok murah gitu. Dan yang dipekerjakan perempuan semua Mbak emang.
Kenapa? Alasannya biar nggak protes, lebih nurut, begitu kan? Terus ketimbang di rumah nganggur, digaji kecil Ya, ya nggak apa-apa, ketimbang nganggur gitu. tenaga Padahal ini bantuan dinilai memberikan sebagai tenaga tenaga bantuan. bantuan Iya. ya. Saya kemarin Mbak, ini menarik sekali. Kemarin tuh anak santri diskusi tentang 996. Jadi satu tradisi kerja yang di China itu yang membuat orang frustasi dan banyak orang itu ingin bunuh diri. Kenapa? Karena sistem kerjanya itu 996, 996. Berangkat jam 9, pulang jam 9 selama 6 hari. Kalau nggak bekerja dengan sistem itu, dia nggak ikut dalam ritme kerja, ritme kerja yang dianggap normal ya, maka dianggap orang aneh dan dicibir oleh masyarakat. Dianggap orang gagal, frustasi pula gitu. Kalau bekerja sebelum jam 9, masuknya jam 9 ya, pabrik ini nggak boleh terlambat, sholat boleh terlambat, Pak. Mau masbuk ya, so boleh itu. Sholat jamaah boleh terlambat, kalau pabrik nggak boleh terlambat. Nah, sebelum jam 9 udah naik KRL ya, naik kereta, mungkin 2 jam perjalanan dari rumahnya sampai jam 9 dia masuk ke perusahaan tempat dia bekerja. Nanti jam 9 malam dia perjalanan lagi ke rumah sampai jam 11 malam, jam 12 baru istirahat atau jam 1 istirahat. Pagi begitu lagi. Itu kami mendiskusikan itu sama anak santri kemarin. Sistem 996 yang sangat merusak dan brutal sekali yang berlangsung di China. Jadi memang pertumbuhan ekonominya sangat besar. China menjadi raksasa ekonomi global. Belanja persenjataannya paling besar, paling menguasai sekarang. Bahkan agendanya menjadi epicentrum kapitalisme baru kan, gitu. Pusat produksi baru melalui jaringan transportasi yang mereka bangun, melalui infrastrukturisasi yang mereka bangun dan disebut Belt and Road Initiative itu. Tapi harus dibayar mahal, ya tadi itu sistem 996 yang banyak menyusahkan orang-orang di sana. Dan yang terjadi akhirnya menormalisasi, Mbak, kebanyakan. Menormalisasi itu sesuatu yang jahat itu ya nggak apa-apa lah. Sudah kenyataannya begini, namanya hidup ya susah gitu. Nah itu yang bahaya gitu. Nah kita nggak boleh begitu. Memang harus mendamaikan antara ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan ya. Kesetaraan itu gimana? Ya harus dicari dong. Fikih para ulama dan para ulama ini kan bentuk jamak dari orang-orang alim. Alim, Orang alim orang itu yang berilmu. ada praktisi, aktivis, peneliti, jurnalis. Itu praktisi. Dia juga orang berilmu, punya wawasan gara-gara dia mengadvokasi, tahu masalah. Bahkan punya perangkat pengetahuan visuanalisis. Ada juga akademisi. Nah itu mestinya duduk bareng, ngomong apa itu pembangunan, apakah pembangunan itu sudah benar-benar berkelanjutan, apa itu berkelanjutan. Sekarang kan diskusinya pembangunan berkelanjutan, hijau gitu ya. Coba Iya, serba hijau. serba hijau, padahal itu bohong juga. Industri, ini bisnis properti misalnya, gusur kampung rakyat, ya, terus dibikinlah rumah permata hijau. Ya. Ya kan, rumah permata hijau. Terus ada lagi yang disebut dengan perumahan Taman Firdaus gitu. Nanti promosinya Mbak kayak pengantin baru kayak jenengan sama Mas Oden itu bikin ngiler gitu. Itu dibikin satu kampanye yang seolah-olah as if. Jadi pesanlah rumah di sini cicilannya hanya sekian. Gambarnya itu rumah, ada mobil di garasi dan ada perempuan pakai baju muslimah, yang laki-laki pakai baju koko gitu kan. Untuk menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Soalnya kalau nggak beli di situ nggak sakinah mawaddah warahmah. Loh saya ini menyaksikan betul loh, ngeri sekali. Bahkan agama pun dipakai gitu loh. Iya. Kapitalisme Itu itu ada yang bisa mau nanya mewujud itu Mbak. dalam berbagai wajah ya, Gus ya. Betul, bahkan pakai agama juga bisa. Oh ya, Ada yang ini mau Gus, nanya. ada pertanyaan. Dalam gagasan itu, apa definisi folk kapitalismus menurut Gus Roy guna menjabarkan folk kapitalismus yang digagas Gus Dur pada artikel ini? Oh, ada artikelnya. Ya, saya mungkin kalau suruh menjelaskan nggak bisa ya panjang lebar di sini karena ruangnya nggak mungkin kan, waktunya nggak mungkin kan. Juga belum baca Oke. teksnya Gus Dur, mungkin harus kasih bocoran dulu teksnya Gus Dur yang mana itu.
Oh ya, mungkin nanti lain waktu ya Gus ya, karena harus Ya, membaca teksnya ada dulu. teksnya. Tapi yang Oke, jelas kapitalisme itu moda produksi. Nah, itu berlangsung dia dimungkinkan melalui hukum gerak kapital. Kapital itu hanya hidup hanya mungkin karena ada hukum gerak. Kalau hukum geraknya berhenti ya macet, hilang kapital tadi itu. Ini ada penjelasan yang bagus ya dari David Harvey soal itu. Gitu, Mbak. gimana Gus? Oh iya. Oke, bagi teman-teman yang mau nanya silahkan nih, mumpung kita masih ada waktu. Ini saya bacakan sedikit ini, Mbak. Oh, nggih Gus. Ini untuk pengantar saja ya, untuk menjawab tadi itu. Ini kalau kalau kita baca di Companion to Marx Kapitalnya David Harvey, dia bilang begini, soal modal, soal kapitalnya ini. Kapital bukanlah benda, melainkan proses yang hanya ada dalam gerak. Ketika sirkulasinya berhenti, nilai akan lenyap dan keseluruhan sistem menjadi runtuh. Coba periksa apa yang terjadi setelah peristiwa 11 September 2001 di kota New York. Segala sesuatunya mandek, macet, pesawat-pesawat berhenti terbang, jembatan dan jalanan ditutup. Setelah sekitar 3 hari, orang-orang sadar bahwa kapitalisme akan runtuh jika situasi tidak bergerak lagi. Maka tiba-tiba wali kota Giuliani dan Presiden Bush meminta kepada publik untuk mengeluarkan kartu kredit mereka dan pergi berbelanja, kembali menonton Broadway, mendatangi lagi restoran-restoran. Bush bahkan muncul di sebuah iklan televisi dari industri penerbangan dan menyemangati orang-orang Amerika untuk terbang lagi. Tidak ada kapitalisme tanpa gerak. Nah, ini kata kuncinya, tidak ada kapitalisme tanpa gerak. Nah, geraknya sekarang itu melampaui sekat-sekat administratif negara. Jadi melampaui konsepsi negara bangsa. Makanya konsep kedaulatan itu ditantang hari ini. Berdaulat apa? Kita nggak, negara itu diatur oleh modal. Bahkan modal itu bergerak lintas batas, melewati pulau, melewati benua kan gitu. Perusahaan pemilik modalnya di Prancis gitu, tapi perusahaannya di mana-mana. Pemilik modalnya ada di Kalimantan Selatan, tapi dia juga punya perusahaan di Kepulauan Aro, punya perusahaan dan bahkan punya kebun ya di Bombana misalnya, namanya Haji Isam. Haji itu juragan besar lah di sektor batu bara. Enggak hanya batu bara, dia juga mengembangkan ini tadi itu perkebunan tebu di Bombana di Sulawesi Tenggara. Juga di pulau-pulau kecil di Kepulauan Aro ada pejuang perempuannya namanya Mamadou. Ini tokoh Kristiani di sana, dia sampai pernah bilang ke saya, orang Islam dan orang Kristen harus bersatu, nggak boleh dipecah belah. Musuh kita adalah pemilik modal yang merusak lingkungan, kata dia gitu. Nah itu modalnya terus bergerak gitu. Dan bahkan sekarang melalui paket-paket ekonomi, bahkan bisa mengatur regulasi. Nah itu bahayanya. Jadi kalau kita gembar-gembor kedaulatan NKRI harga mati, uang sudah dijual diskon besar-besaran, mulai dibukanya undang-undang penanaman modal asing tahun 67 sampai puncaknya Omnibus Law, sebenarnya kita itu dijual habis-habis. Jadi harus revolusi nih Gus. Ya minimal adil dalam pikiran, kata Mbah Pram ya. Kata Pram itu adillah dalam pikiran. Kita sudah berjuang sehormat-hormatnya, sebaik-baiknya. Revolusi itu kalau ada prasyarat-prasyarat materialnya akan pecah sendiri gitu. Memang prasyarat materialnya harus diciptakan. Selama belum ada prasyarat materialnya nggak bisa gitu. Ya sekarang kritik-kritik ini, pendidikan politik, banyak ngomong ke masyarakat. Saya sendiri memanfaatkan ruang-ruang pengajian. Pengajian itu kalau bahasa saya itu noto hati, noto rezeki gitu. Hatinya ditata, rezekinya ditata. Ditata itu rezekinya ya nggak bisa dengan cara kapitalistik, harus dipikirkan bareng-bareng. Minimal orang yang susah itu bisa kita temani dan tahu bahwa kamu susah itu bukan karena takdir Tuhan, ada sistem Tetapi ini. karena sistem Iya, yang iya, memiskinkan. kalau sistem berlangsung,
melalui paket-paket ekonomi semacam ini ya kan begini-begini aja, dan teman Anda banyak sekali. Nah, ini soal class and class consciousness ya. Ini tantangan juga para kiai, itu penting, itu harus dibekali dengan wawasan kelas, konflik kelas, dan class consciousness. Kelas itu objektifnya gitu kan. Tapi tidak semua orang secara objektif itu kelas proletar misalnya atau lumpen, yang di kampung-kampung itu gelandangan, punya kesadaran kelas. Jadi secara objektif bisa jadi orang itu sadar, dia itu posisinya kelas pekerja. Saya kelas pekerja. Apalagi kelas pekerja. Kelas pekerja yang malas bekerja gitu. Ya kayak saya nih, kelas pekerja gitu. Atau kalau istilah di sektor pertanian itu PCP ya. PCP. Jadi PT produsen PT komoditi produsen ya. Produsen komoditas kecil gitu ya. Karena luasan lahannya kecil gitu ya. Nah, kita kan bisa mengidentifikasi kelas kita di mana dan harus berjuang gitu. Karena kita karena kita punya kesadaran kelas consciousness. Tapi masih banyak di sekitar kita, Mbak. Orang justru bersolidaritas pada orang-orang kaya. Kita mensubsidi orang kaya gitu. Karena nggak punya kesadaran kelas. Nah, tugas para santri itu kan lahir dari umat ya. Minal umat ilal umat gitu. Kiai Hasyim sendiri menyebut dirinya itu khadimul ma'had wa khadimul ummah. Khadimnya pesantren, khadimnya umat. Nah, kalau melayani umat hari ini nggak cukup dengan modal doa kita. Ada orang miskin datang ya, kita doakan Anda sabar. Kalau sabar ya dia udah paling pintar orang miskin, Mbak. Saya tuh sekarang nggak mau tuh nuturi orang sabar-sabar itu. Saya bayangin kalau aku jadi kamu aja udah nggak sabar gitu loh. Jadi kalau ngomong kesabaran, mungkin makom sabar mereka lebih hebat. Uang 2 juta dipakai hidup di Jakarta dengan segala tantangan kehidupan di Jakarta. Itu kurang sabar apa coba? Nggak misonggonya, alhamdulillah. Gitu loh. Dia gini ya, saya nih betul pengalaman. Terutama di COVID kemarin itu, saya sampai bingung sendiri gimana ya menghadapi kehidupan semacam itu. Ditinggal di rumah kontrakan sempit, diberhentikan, anaknya banyak, anggap aja uang 2.700.000 nggak cukup untuk bayar kontrakan ya, untuk kebutuhan anaknya 3 sudah nggak cukup. Tapi orang bisa aja ngomong ngapain, udah miskin kredit motor. Itulah bodohnya orang-orang pekerja. Jadi saya terpukul hati saya itu. Saya sensitif lah begitu, sentimental lah, jengkel gitu. Biasanya kalau saya dengar langsung saya serang gitu, saya kritik ulang. Ya kalau nggak ada orang seperti mereka, kamu nggak bisa nulis. Mereka itulah yang menciptakan banyak hal yang kita pakai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nggak ada jaminan sosial apapun, sehingga orang-orang miskin di perkotaan, terutama kelas pekerja, itu harus kredit motor. Karena itu bagian dari mekanisme pertahanan diri mereka. Suatu saat kalau mereka itu hidup susah, paling tidak punya motor yang bisa mereka gadaikan. Atau mereka jual. Itu juga untuk mobilitas kerja mereka. Ini nggak ada infrastruktur yang mendukung rakyat gitu. Makanya pemerintah itu nggak ngurusin transportasi publik yang baik, malah bikin highway ya, bikin jalan tol yang itu menguntungkan bagi orang yang punya kendaraan saja, gitu, misalnya. Nah itu yang nggak pernah kita pikirkan gitu loh, Pak. Lah kalau saya nuturi sabar kan keliru, mereka lebih sabar timbang saya kok. Hidup susah bertahun-tahun itu mereka nggak nyopet, nggak bikin kriminal gitu kan. Kadang-kadang masih sholat itu saya terenyuh gitu. Lah kalau saya jadi dia aja udah paling wis gak eling Gusti Allah gitu loh, Mbak. Gitu. Makanya benar kadal fakru ayakuna kufron gitu. Ini tantangan kaum muslim menghilangkan ketimpangan. Ya tapi caranya jangan hanya kita itu cuman bisa ngambil CSR orang-orang yang menindas kita kasih ke sedikit orang miskin. Nggak cukup itu. Saya tidak anti ya, terus terang ya, boleh-boleh aja lah mereka itu ngerampok dari kita kok. CSR yang diberikan itu kan juga kecil sekali. Ya beberapa kali kan mengolah uang CSR, tapi dampak politisnya itu bahaya sekali gitu loh kalau dibiarkan tanpa catatan kritis ya. Mesti ada catatan kritis. Kalau menerima CSR pun saya bilang ya, kemarin diskusi soal CSR, gimana CSR itu? Ya harus kalian cek, harus punya standarisasi minimal borjus kecil yang memang mendukung perubahan.
Ya kalau dia nggak mendukung perubahan, banyak kejahatan, pabriknya itu nggak gaji orang, terutama pabrik-pabrik besar ya, itu jangan diterima CSR-nya. Kalau CSR-nya kamu kamu kelola seolah untuk kemanusiaan, itu justru melegitimasi kejahatan gitu loh. Nah, gimana cara mengentaskan kemiskinan? Ya dari rakyat itu sendiri. Misalnya teman-teman FNKSDA dan jaringan bisa melakukan ini. Datang ke ibu-ibu, apa perkara di rumah tangga, uangnya sekian Pak, saya disuruh sabar terus, saya nggak bisa ini, uang 500.000 kok terus sabar gitu. Gimana cara ngelola uangnya? Oke, uang rokok bisa nggak dikontrol gitu, karena kebutuhannya semakin tinggi ini. Oke, kamu punya hak untuk merokok gitu. Tapi juga alokasikan sedikit untuk ini misalnya. Nah, negosiasi nggak pernah dibikin itu. Mana yang urgent untuk dibeli dan mana tidak. Kalau terjerat hutang, bagaimana cara kita mengatasinya? Nggak bisa disuruh datang ke kiai terus ya sabar. Wong Bilal itu datang, Bilal ketika ditindas itu Abu Bakar, kalau nggak salah Abu Bakar ya, itu datang ke Rasulullah itu Rasulullah itu segera bebaskan gitu. Segera bela gitu. Orang susah nggak dikasih doa gitu ya, nggak menyelesaikan masalah gitu. Doa itu belakangan lah gitu. Doa itu kan harapan ya, dan harapan itu ini Ahlussunnah wal Jamaah. Doa itu, harapan itu harus diawali dengan tindakan-tindakan, dibuktikan dengan tindakan. Kita doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar gitu nih. Itu harus kita buktikan doa itu. Jangan doa minta terus sama Gusti Allah, tapi kita nggak membangun prasyarat-prasyarat hidup baik. Di dunia hasanah, di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, dan dia kata syarat di dunia hasanah itu nggak ada penghisapan gitu loh. Semua orang bisa sholat bersama, berzikir, bekerja bersama, dirumuskan bersama. Boleh nggak kampungmu ditambang? Kalau boleh apa konsekuensinya? Bagaimana tata kelolanya? Kalau nggak boleh bagaimana? Nggak pernah. Jadi doa-doa kita itu ya muspro kalau begitu gitu. Bahkan menghina Tuhan. Gusti Allah emang bilang, ud'uni astajib lakum. Mintalah aku akan beri. Ya akan memberi kalau kita berusaha. Dengan apa ya? Dengan perangkat pengetahuan, dengan tindakan sehari-hari kita membela orang. Ya kalau masih melegalisasi, menormalisasi kejahatan, menormalisasi penghisapan, yaitu kita terlibat dalam kekerasan kultural. Kalau kata Johan Galtung. Jadi kontradiktif ya dengan doa yang kita panjatkan ke Tuhan. Menurut saya kompleks ini. Santri lagi-lagi Mbak Nafisa, menurut saya kita kapan ya kita duduk bareng sebagai sahabat meskipun COVID ya, makan-makan bareng atau bikin klaster dulu, mubes. Saya mau ngomong nih ke teman-teman, saya pengen sowan ke teman-teman Ansor, IPNU, IPPNU. FNKSDA itu kan nasibnya, statusnya kan kayak PMI. Entah PMI itu sudah menjadi underbo belum? Kurang tahu, Gus. PMI itu menjadi badan otonom apa belum? Dulu katanya secara PMI itu, dulu PMI itu badan otonom, terus keluar zamannya Ki Hasyim Muzadi, keluar katanya ya, kalau salah diingatkan, katanya Ki Hasyim Muzadi waktu masih muda minta PMI di luar. Ketika beliau sudah menjadi kiai sepuh, minta PMI masuk lagi gitu loh ke PBNU. Paling tidak bisa dikontrol anak muda ini kan gitu. Nah kalau mereka masih di luar, bukan badan otonom, berarti statusnya sama dong dengan FNKSDA. Karena kita mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah ala NU gitu loh, tapi dengan perspektif sosialisme kan begitu. Dan ekologi lingkungan. Nah ini kan balung terpisah ini Mbak, bisa nggak ditemukan ada yang perspektif liberal, ada feminis liberal, ada feminis sosialis, feminis kritis, ekofeminis. Saya bayangin bikin klaster deh, misalnya antar organisasi NU ini ngumpul, berani nggak? Apa sih perjuangan Ansor itu, bisa ketemu nggak dengan kita? Oh kita bela ulama, loh kita juga bela ulama nih, ulama jangan sampai dipakai oleh alat propaganda kapitalisme misalnya. Yang satu tafsir belani ulama itu ya jagani ulama. Kalau saya nggak merasa ulama, tapi kalau saya biasanya ke kampung-kampung itu ditemani banser. Pipis pun dianterin Mbak gitu. Silahkan ke sana Pak gitu. Nanti naik panggung diantar lagi, turun dikawal lagi. Ya itu pengertiannya juga menjaga, tapi anak-anak FNKSD itu juga sedang menjaga. Jangan sampai kiai-kiai yang zahidin, ya, kiai yang zahid, yang abid, yang alim alam gitu di bidang mereka, bidang apa, studi Islam, karena bidangnya hadis fikih kan belum tentu ngaji ekonomi politik gitu ya, alim di bidang
apa itu fikih, tapi nggak mengkaji yang sama. Ya nggak podo karo arek FNKSDA Jogja yang baca David Harvey, baca Lefebvre, baca ekofeminis kayak jenengan gitu. Nah ini kan perlu ketemu karena dunia sudah running reward, sudah tunggang langgang. Islam harus kontekstual. Oh, perintah fikihnya begini, alat analisis kalian begini. Oh, nggak tabrakan ini. FNKSD mau jaga ulama, jagani santri, jagani agama. Bukti jaganya agama apa? Tanah air nggak boleh rusak. Kalau tanah air rusak, airnya rusak, orang nggak bisa beragama. Yeah. Lu kan jeruk kiri arah FNKSD atau aneh elek ngono Mbak gitu. Kata aneh nggak santri, kita pikirannya kan dalam. Bisa nggak ketemu dengan Banser, ketemu dengan Ansor, ketemu dengan IPPNU, silaturahim. Ayo dah dirumus sama bareng-bareng gitu. Nggak beda pendapat biasa. Kiai-kiai beda. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu beda pendapatnya juga jauh. Nggak usah jauh-jauh. Kiai Wahab Basulullah ya. Ini kiai-kiai progresif ya. Zaman dulu Kiai Wahab ini kiai paling progresif lah. Gaul, progresif, muda gitu ya. Kalau pakai sekarang itu muda militan ya. Kiai Wahab lah kurang lebih ya. Nah itu dengan Kiai Bisri berbeda. Kiai Hasim dengan Kiai Mas Kumambang berbeda. Lah kan beda itu biasa. Tapi ayo kita perdebatkan. Ini kalau belajar logika dasar ya. Anak-anak santri saya ajar logika dasar. Apa itu pengertian? Pengertian adalah A, B, C, D. Apa itu mengerti? Mengerti adalah memahami inti sesuatu dari subjek yang kita diskusikan. Inti sesuatu apa yang kita diskusikan? Pembangunan. Apa itu pembangunan? Kalau perspektif ini begini, Hajuncang ngomong begini, yang sosdem. Yang kiri ngomong begini, yang liberal ngomong begini. Gimana konteks Indonesia? Konteks NKRI, konteks Pancasila. Nah kan gitu, konteks ke-NU-an. Itu yang belum dibikin. Nanti hasilnya itu menjadi satu pikiran besar yang dilahirkan oleh banyak kepala, yaitu sumbangsih kita bagi kehidupan. Ngoten Mbak Afisa. Yeah. Mungkin NU sebagai organisasi masyarakat yang besar gitu juga perlu ya Gus ya merebut wacana-wacana teologis untuk semakin memperjelas bahwa musuh kita itu adalah kapitalisme gitu. Ya, Kiai Hasim dulu melawan kolonialisme. Kolonialisme itu dimungkinkan oleh kapitalisme. Makanya perusakannya berlangsung lebih dahsyat hari ini. Gitu. Makanya harus belajar what is capitalism, gitu loh Mbak. Gitu. Terus apa alternatifnya? Di Quran bagaimana? Ya, kita tinggal minjem alat analisis yang bermanfaat. Alat analisis itu kan kayak kita itu pinjem pisau ya. Jangan dihakimi itu haram, salah itu menurut saya. Selama itu dipakai untuk kemaslahatan, tidak bertabrakan dengan maqasid ala syariah, nggak ada masalah menurut saya. Baca apapun itu. Gitu, Mbak. Iya. Padahal di agama dan Al-Quran sendiri itu banyak sekali ya Gus ya term-term dilarang untuk pemusatan kekayaan terhadap satu individu. Ya, dan nggak boleh. Ya itu yang sekarang ribut disebut oligark gitu, oligarki ya, oligarki dan oligarks. Gitu. Karena melingkar situ. Tapi kita berhenti di oligark gitu. Sama juga kita anti korupsi. Tapi kita mesti mengkritik selama sistem pemilunya seperti sekarang, sistem elektoralnya itu partai-partai borjuis, selama politik berbiaya mahal itu berlangsung, maka korupsi tidak akan bisa dihentikan. Jadi nggak boleh berhenti dengan anti korupsi. Anti korupsi itu korupsi itu dimungkinkan dari apa? Gitu loh Mbak. Akarnya apa? Yang menciptakan korupsi itu. Nah itu yang nggak pernah kita bicarakan. Sama juga dengan penghisapan, kekerasan. Kenapa kok terus berlangsung? Siapa dan bagaimana itu diproduksi? Nah itu tugasnya para ulama. Nah kita ini ikutlah ya, ikut merumuskan, ikut nebeng lah ya. Ya jelek-jelek begini kita semua ya masih diakui apa enggak ya santri. Gitu loh Mbak. Sama-sama baca tawasulnya. Nah tapi kan kita selama ini orientasi kita ukhrawi, memastikan dia selamat di akhirat. Tapi kita lupa memastikan dia sahabat kita, saudara kita. Enggak hanya sama Nahdlatul Ulama, karena Islam rahmatan alamin itu enggak kenal batas identitas dan agama. Untuk semuanya, apakah orang lainnya itu mustad'afuna fil ard itu selamat di dunia, yaitu tugasnya Khalifatullah fil ard, tugasnya kader-kader Nahdlatul Ulama yang hidup atau santri-santri yang hidup di akhir zaman seperti sekarang.
Ini Gus, sebelum penutupan ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Yang pertama dari Ahmad Kafabi. Pesantren-pesantren hari ini seakan jauh dari kehidupan atau permasalahan petani. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari dulu juga petani dan menggunakan pertanian sebagai perlawanan terhadap pabrik gula. Menurut jenengan pripun Gus? Ya, ini untuk kritik ya. Ini mohon maaf sekali. Saya kalau ngomong begini itu karena ayah saya itu kiai kampung, ngaji kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, keliling-keliling ya, Bulughul Maram kayak saya lah. Saya lanjutkan lagi almarhum ayah saya itu. Dulu sering cerita, ulama itu nggak bisa dipisahkan dengan umatnya. Pesantren itu nggak bisa dipisahkan dari masyarakatnya. Musyarakah ya, semua yang diuntungkan. Jadi musyarakah gitu. Nah sayangnya ini lagi-lagi kapitalisme, komodifikasi agama, komodifikasi pesantren, komodifikasi pendidikan, bahkan pendekatan-pendekatan yang sangat teknokratis dan bersifat bisnis itu membuat substansi dari pesantren itu hilang. Pesantrennya ada, tapi substansi kepesantrenannya hilang. Jangan-jangan pesantren yang misalnya dengan sangat mahal biayanya, jangan-jangan bukan menyatukan rasa kebangsaan, menyatukan kemanusiaan, menyatukan solidaritas sebagai anak bangsa, sebagai sama manusia. Jangan-jangan justru menyatukan kelas. Pesantren ini begini, fasilitasnya ini AC, nanti Membentuk kelas. ada laundrynya. Itu kan menyatukan kelas. Nah pesantren hakikatnya nggak menyatukan kelas, menyatukan rasa kemanusiaan, kebangsaan, solidaritas. Itu dipupuk dari sana. Anti kolonialisme dipupuk sebagai rakyat jajahan, gitu loh. Nah itu kan. Nah sekarang gedung-gedungnya tinggi. Ini ada refleksi yang dalam sekali dari Gus Solah ya. Saya sering beda pendapat dengan Gus Solah. Hampir 180 derajat itu saya beda. Tapi anehnya beliau itu masih sering ngajak ngomong saya. Butuh orang yang beda kayaknya. Suatu ketika saya dipanggil. Meskipun nggak suka dengan saya masih ingat itu. Saya dipanggil berdebat betulan di ruang makan. Beliau bilang begini. Orang nganggap saya muji-muji saya udah sukses. Bahkan saya digelari kiai arsitek. Ya orang dipuji mana ada yang nggak seneng gitu. Semua orang seneng, lumrah lah. Kau kalau dipuji suka nggak Roy? Kamu suka lah. Gitu. Semua orang pengen diakui, pengen dipuji, pengen direkognisi gitu. Tapi aku juga gelisah. Apa iya saya benar-benar berhasil? Jangan-jangan saya itu justru menunjukkan kegagalan saya disebut kiai arsitek. Saya bangun gedung tinggi-tinggi di pesantren Tebuireng. Tapi mentalnya, outputnya adalah bermental kerdil. Gedungnya besar tapi mental kerdil. Apakah saya bisa menghasilkan alumni-alumni Tebuireng jadi tokoh-tokoh besar, orang yang mengabdi untuk umat, untuk kebaikan? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pesantren ini gubuk zaman dulu, tapi mentalnya besar. Gitu. Saya kalau ingat itu ingin senyum sekaligus miris ya, karena saya ini anak laki-laki, anak kiai kampung. Ayah saya itu ngelola madrasah diniyah, ya ada pesantren kecil dari keluarga besar kami, kecil sekali yang selalu berinteraksi dengan masyarakat. Gitu. Nah sayangnya peran itu sekarang luntur Mbak. Mudah-mudahan ada Gus Bah, ada kiai-kiai terhormat yang juga saya hormati ya. Itu bisa memunculkan lagi komitmen keumatan tadi. Dulu Gus Dur pernah nulis artikel tentang peran kiai kampung. Kayaknya NU ini dirawat oleh kiai kampung yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Jangan-jangan kalau mau kiai sowan ke kiai-kiai besar yang sudah sangat besar itu juga sungkan itu. Lihat mobilnya, lihat rumahnya udah semua. Gitu. Nah itu kan ini otokritik gitu. Otokritik ya kita harus hidup ugahari, ini tantangan buat orang seperti saya juga. Bagaimanapun saya beruntung, saya terbuka aja dengan semua teman-teman saya. Saya beruntung lahir dari ayah saya yang ya berkecukupan lah ya, nggak kaya tapi berkecukupan. Terus menikah, istri saya keluarganya berkecukupan. Misal saya nggak dapat itu, saya juga sama-sama dengan yang lain. Ini juga tantangan untuk tidak bermewah-mewahan, tetap menjadi bagian dari drama hidupnya umat itu. Kalau kita nggak bisa membantu, minimal kita dalam hati mengatakan ada ketidakadilan yang menimpa umat dan kita bersolidaritas kepada mereka. Kalau enggak, saya sering sedih sendiri. Ini enggak lebay saya. Saya itu cengeng, Mbak.
Saya cengeng gitu. Saya tuh sering kalau itu sedih sendiri gitu. Kok begitu ya gitu. Misalnya begini, saya pernah didatengin orang di Parung Panjang, Pak. Ini penutup ya, karena udah banyak ya. Ini sekaligus penutup. Saya pernah datangin anak muda Parung Panjang. Saya malam itu benar-benar nangis saya tuh. Nangis sama mereka. Ada merah waktu itu datang ke sini, merah Johansa Ismail. Pas kebetulan dia datang, ada anak-anak muda di Parung Panjang di kawasan Bogor tuh datang ke sini. Katanya sudah datang ke kiai-kiai yang dekat di kawasan mereka ya. Banyak lah mereka sebut itu kok merasa dihiraukan. Lah kok saya yang datang ini. Saya bilang saya bukan kiai, saya ikiai. Saya nggak bisa ngaji seperti kiai-kiai itu. Terus terang aja, saya sudah mungkin hampir 2 dekade saya itu nggak ngaji, Mbak. Kecuali ngaji kitab-kitab putih ya. Kalau sama nanya David Harvey tadi itu ya, apa itu companionnya dia itu, atau komentarnya atas Marx atau New Imperialism atau buku-buku yang jenis itulah. Saya berani taruhan tuh. Saya ingat itu. Bab ini dia ngomong ini, halaman ini saya ingat kayak ngaji kitab kuning. Tapi kalau suruh ngaji kitab kuning sudah banyak yang lupa terus terang. Jadi saya bilang ke dia, saya jangan ke saya kiai bukan kiai saya. Makanya di pesantren ini saya bilang nggak ada kiai, pendamping belajar, saya bilang gitu. Istri saya juga nggak mau disebut bunyai, pendamping belajar. Aku ibu kamu karena udah tua kita aja di sini ngurus kalian. Tapi nggak sesakral yang mereka bayangkan. Saya bilang harusnya kan yang deket-deket itu. Kenapa ke saya gitu loh? Ya saya pasti akan bantulah sebisa saya. Saya tuh berbesmili gitu loh. Sampai dia WhatsApp si teman anak muda tadi ya, dari Parung Panjang itu dan teman-temannya, karena ada tambang yang merusak kampungnya itu bertahun-tahun nggak ada yang bela. Saya sampai kehilangan kepercayaan terhadap agama. Saya nangis betul. Saya jarang nangis itu. Saya sedih banget itu. Wah, gila ya gitu. Agama itu emang nggak bunyi kalau nggak ada orang-orang baik dan butuh orang. Tapi saya bilang ke dia itu, justru ketika kamu bilang begitu, kamu itu hati kamu masih bertaut dengan agama. Apakah saya sudah bersalah, Gus Roy? Enggak. Agama itu, kata Toha Husain ya, Rasulullah itu justru relevan karena melawan kebatilan di sana. Seandainya Rasulullah hanya memperkenalkan konsep Tuhan, nggak akan ditolak sama orang kafir Quraisy. Ini Toha Husain ya di kitabnya dia Fitnatul Kubro. Rasulullah ditolak karena menawarkan satu perubahan revolusioner, mencongkel struktur masyarakat yang timpang, yang tidak adil, menindas, memperbudak orang lain, memperlakukan perempuan secara tidak baik. Nah Rasulullah itu mengangkat derajatnya dibalik 180 derajat. Makanya Rasulullah dibenci. Ya kalau konsep Tuhan mah orang-orang Arab itu sudah tahu. Loh bapaknya Rasulullah sendiri Abdullah gitu loh. Konsep Allah, Yahweh, El, itu konsep tentang Tuhan orang-orang Jazirah Arab sudah tahu. Sudah, ya. Memang mereka mengingkari. Nah, tapi karena Rasulullah mencongkel struktur masyarakat yang timpang, maka Rasulullah dimusuhi. Kata Toha Husain. Entah benar apa enggak Toha Husain ngomong begitu. Gitu, Mbak. Iya, di bukunya Asghar Ali juga bilang gitu, Gus. Nah, bukunya hidup saya nih. Lagi saya tata-tata itu. Iya, sama juga. Artinya semangat Toha Husain, Asghar Ali. Asghar Ali ini kan karena memberikan perspektif baru. Tapi spiritnya ada di Hadratus Syekh. Spiritnya ada di Wahab Hasbullah, ada di Bisri Sansuri, ada di siapa lagi itu? Sahal Mahfud, ada di Abdurrahman Wahid. Kan gitu, itu yang harus kita hidupkan. Spiritnya sama, mungkin cara bacanya berbeda, tapi maksudnya sama. Nah, itu harus kita aktualisasi. Kalau dulu itu melawan penjajahan, ya sekarang harusnya melawan imperialisme modal. Paling tidak mengatakan itu sebagai kejahatan. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih ya Gus ya. Ini mungkin sebenarnya waktunya sudah kelebihan, tapi karena Ya, menarik Bapak. sekali diskusi malam ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya Gus ya. Mungkin kami terima kasih banyak. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang belum terjawab mungkin ya pertanyaannya. Mungkin di lain kesempatan bisa ditanyakan kembali seperti itu. Oke. Mungkin dari Gus Roy ada pesan begitu bagi santri hari ini atau anak muda hari ini gitu Gus?
Ya ini pesan untuk saya sendiri, karena ini tantangan paling berat itu buat saya sendiri pasti ya, melawan hawa nafsu saya sendiri gitu. Ya kita semuanya mesti belajar al istiqomah atau khairun min alfi karomah. Istiqomah aja. Saya kalau menuturi ngomong anak saya itu saya selalu bilang, sebenarnya saya itu juga belajar, nggak hanya kamu. Ke anak-anak santri di sini, nggak hanya kamu yang belajar untuk mendisiplinkan pikiran dan tubuh kita, memakai pikiran, tangan, tenaga, semua yang kita miliki itu untuk sesuatu yang baik. Itu akan naik turun fluktuatif. Makanya kita sebisa mungkin istiqomah dengan nilai-nilai yang kita pegangi. Istiqomah dengan tawasud, tawazun, ta'adul, gitu ya. Tasamuh gitu. Bagaimana nilai-nilai tadi itu kita wujudkan, kita praktikkan, atau kita jadikan sebagai senjata teoritik untuk menjelaskan masalah hari ini. Itu tantangan kita. Jadi belajar istiqomah dan tetap bersama dengan umat. Rasulullah sendiri itu doanya kan hidup miskin dan mati bersama-sama orang miskin. Saya belum berani doa itu. Saya nggak berani hidup miskin, punya anak istri saya nggak berani punya hidup miskin. Paling tidak cukup, gitu. Nggak kurang, nggak berlebihan, nggak menghisap, nggak merusak, dan tetap istiqomah. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Gus, kawan-kawan cerita. Sudah dulu ngobrol kita malam ini dan kita tutup. Dadah.